Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Indonesia berhasil menahan imbang tim skuad Australia 0-0 dalam laga grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Raihan 1 poin menambah asa Indonesia untuk melangkah menuju turnamen bergengsi Piala Dunia 2026. Ya, dan untuk membahas seperti apa peluang Indonesia menatap Piala Dunia 2026 serta mampukah Indonesia untuk lolos dari babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Bersama kami sudah hadir pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Selamat pagi, Bung Erwin. Selamat pagi. Iya, Bung Erwin, pastinya kita sama-sama di sini semua menyaksikan pertandingan tadi malam begitu ya. Dari amatan Anda begitu, melihat performa timnas semalam, seperti apa Bung Erwin? Dan sudah bisa terbaca tidak? Seperti apa nantinya juga kekuatan timnas nih yang harus menghadapi pertandingan berikutnya? Kalau dilihat dari penampilan, kita harus berkaca pada penampilan terakhir timnas Indonesia ketika menghadapi Australia di Piala Asia di awal tahun. Ketika itu timnas kalah 0-4. Ya. Semalam timnas Indonesia berhasil memaksakan hasil imbang 0-0. Tentu dari segi hasil ada peningkatan ya. Dari permainan juga kelihatan ada peningkatan karena ada 4 orang pemain baru yang tidak bermain di Piala Asia. Ada Calvin Verdong, ada Tom Haye, kiper Martin Paes ya. Itu pemain-pemain yang tidak bermain di Piala Asia di awal tahun. Tapi kalau dilihat dari persaingan grup, posisi dari Indonesia sekarang ada di posisi 4 dari 2 pertandingan, belum pernah kalah. Australia dan China ada di posisi 5 dan 6. Jadi Indonesia kalau mau lolos otomatis itu kan peringkat 1-2 di grup harus ada di peringkat itu untuk lolos otomatis. Untuk bisa lolos ke babak keempat itu di peringkat 3 dan 4. Kalau misalnya sekarang ini udah selesai kompetisinya, Indonesia lolos ke babak keempat. Tapi kan nggak gitu ceritanya. Jadi hitung-hitungannya kalau Indonesia mau lolos, itu kan harus mengamankan ya, kalau mau aman ya, harus mengamankan poin penuh di kandang. Nah ini kemarin sudah lepas 1 lawan Australia. Sementara kalau dilihat dari persaingan grup, Bahrain sudah menang sekali, Jepang sudah menang, Saudi Arab juga sudah menang kemarin. Sementara Indonesia memetik hasil imbang 2 kali. Jadi memang masih panjang perjalanan, tapi yang harus dipikirkan adalah bagaimana ketika menjamu Jepang, menjamu Arab Saudi, yang tim-tim yang levelnya lebih kuat lagi, lebih besar lagi gitu ya. Iya, mereka langganan Piala Dunia. Jepang kemarin menang di kandang Bahrain 5-0. Iya. Di pertandingan pertama Jepang menang lawan China 7-0. Luar biasa. Jadi kalau misalnya dilihat dari 2 pertandingan awal ini, ya sudah Jepang mungkin akan ada di peringkat 1 atau 2. Arab Saudi menang di kandang China kemarin meskipun mereka bermain dengan 10 orang, menang 2-1. Ketinggalan terlebih dahulu, tapi bisa menang 2-1. Jadi dengan gambaran seperti kemarin, Australia datang ke sini, terus bisa menahan imbang Indonesia dengan mereka posisinya lebih besar. Penguasaan bola 63% dibandingkan 37%. Tendangannya, shots-nya lebih banyak, 19 dibandingkan dengan 5. Jadi Indonesia semalam sebetulnya berada dalam tekanan Australia gitu. Jadi kalau misalnya yang datang Jepang sama Arab Saudi, itu PR juga. Apalagi kalau Jepang ya. Jepang udah nggak peduli. Mereka main di kandang, main di tandang, mereka bisa menang. Nggak pernah kebobolan gitu. Baik. Ya, Bung Erwin, ini dalam menghadapi Australia tadi malam ya, Indonesia menerapkan permainan bertahan. Apakah strategi pelatih Sintayong cukup untuk menyelamatkan Indonesia dari kekalahan di fase grup ini? Faktanya memang bisa menyelamatkan kekalahan kan. Mainnya 0-0 ya kan. Tapi apakah dari awal Coach Sintayong menginstruksikan untuk bertahan? Saya rasa enggak juga gitu. Karena mungkin sekitar 10 menit awal, bahkan di menit pertama, itu kan sudah ada tendangan on target. Yang itu satu-satunya peluang terbesar Indonesia untuk mencetak gol. Jadi kalau menurut saya, sebenarnya Coach Sintayong juga mengincar kemenangan. Karena ini kan mumpung main di kandang, didukung supporter segitu banyaknya semalam. Tapi karena Australia ini nggak terpengaruh ya, kalau tim kelas dunia mau main di kandang mau di tandang sebetulnya nggak pengaruh ya. Itu contohnya Australia, Jepang main di kandang Bahrain. Bahrain menang di kandang Australia tapi di kandang sendiri kalah, dihabisi sama Jepang. Jadi mungkin instruksinya nggak bertahan banget nggak gitu. Tapi karena kualitas dari Australia yang bagus sehingga mengakibatkan pemain-pemain Indonesia otomatis jadi retreat, jadi seperti bertahan gitu. Karena memang serangannya Australia bagus. Baik, defense-nya jadi total begitu ya. Tapi kalau melihat permainan semalam, selain keunggulan bermain di kandang, melihat aksi Paes sendiri, Anda melihatnya seperti apa kalau dianggap dia sebagai penyelamat dari permainan semalam? Martin Paes menjadi man of the match semalam.
dan ada sekitar mungkin 4 atau 5 peluang dari Australia yang bisa menjadi gol kalau Paes nggak secekatan semalam gitu ya. Bukan semalam aja sebetulnya. Waktu lawan Arab Saudi Laga kan juga luar sebelumnya. biasa dia tampil ya. Dan itu tergambar dari pernyataan pelatih Australia tadi ya, Graham Arnold, bahwa dia kecewa karena peluangnya banyak, tapi nggak bisa mencetak gol, nggak bisa menang. Ya karena Martin Paes tampil luar biasa di bawah gawang, tanpa mengecilkan pemain-pemain lain ya. Ya. Bertahannya juga bagus gitu, Jay Izes di lini belakang dan pemain-pemain lain. Tapi Martin Paes luar biasa sekali semalam. Iya, ini usai bermain imbang Australia-Indonesia, bagaimana Anda melihat langkah untuk mendulang poin maksimal? Setelah ini Indonesia harus away ke China dan Bahrain. Kalau China dengan 2 pertandingan awal mereka kalah dan nggak bisa mencetak gol, meskipun ya memang lawannya kuat-kuat ya. Mereka bisa mencetak 1 gol lawan Arab Saudi semalam. Tapi memang menghadapi Bahrain, menghadapi China itu bukan hal yang mudah ya buat Indonesia gitu. Apalagi China punya strategi, mereka main home itu di tempat yang tinggi, dataran tinggi gitu. Ini bisa menjadi salah satu, kalau benar kejadian seperti itu, ini bisa menjadi salah satu tantangan yang berat juga bagi Indonesia. Kalau dari hasil skor kemarin China gitu ya, mungkin punya peluang ya kalau Indonesia bisa mencuri angka ketika bermain tandang ke China. Tapi kalau lawan Bahrain ini juga menjadi PR karena Bahrain juga tim yang kuat. Buktinya mereka bisa menang di kandang Australia kan dengan skor 2-1, meskipun semalam kalah di kandang sendiri oleh Jepang 5-0. Kalau Jepang udah susah sih untuk dibandingkan dengan tim di grup ini ya. Baik. Dominasi Samurai Biru. Tapi Bung Hairun, kalau kita lihat kan ke depannya, kalau tidak salah agenda berikutnya adalah Oktober begitu. Indonesia ini akan bermain tandang dua-duanya. Berturut-turut, Bahrain terlebih dahulu, baru China. Anda melihatnya Coach Sinteyong apakah harus tetap defensif dan menantikan pemain-pemain naturalisasi lain yang akan bergabung begitu? Harusnya akan seperti apa sih prediksi Anda melihatnya? Ya, kalau main baru 2 kali seri dan kita mengincar kemenangan, logikanya gitu harus bermain menyerang untuk bisa mencetak gol, untuk bisa menang. Tapi kan nggak semudah itu juga gitu ya, apalagi main tandang gitu. Mungkin kekuatan Indonesia akan banyak berubah ketika ada pemain baru yang masuk. Kan sudah ada 2 ya, ada 2 yang sedang diproses. Mungkin akan berubah ya, karena gini, 11 orang pemain starter itu sudah bagus Indonesia ya sekarang ini. Tapi kan nggak mungkin 11 orang itu diandalkan dalam 2 kali 45 menit terus. Ada ketimpangan ketika pemain-pemain pengganti yang masuk nggak bisa langsung tune in di dalam lapangan. Nah ini yang menjadi PR terbesar di Coach Sinteyong sekarang ya, bagaimana ketika pemain pengganti masuk itu kualitas permainan ataupun permainan dari timnas itu nggak drop turunnya gitu. Justru pemain-pemain pengganti ini yang harusnya menjadi pengubah jalannya pertandingan, bisa mencetak gol, bisa mengangkat lagi, karena kan staminanya masih 100% dibandingkan pemain yang starter. Tim. Iya, jadi untuk bisa menang di kandang Bahrain dan China, ya kita berharap ada pemain baru yang masuk dan pemain-pemain itu kualitasnya yang bagus gitu, yang top gitu. Kemudian ini bagaimana Anda melihat naturalisasi Hilgers dan Eliano Reinders yang kabarnya disiapkan untuk debut di Timnas Indonesia saat berlawan Bahrain bulan depan? Ya, ini yang saya bilang tadi bahwa mereka kalau masuk punya kesempatan untuk main menghadapi Bahrain dan China di partai tandang. Dan secara kualitas saya pikir mereka pemain-pemain yang bagus ya. Pemain-pemain yang oke gitu. Hanya saja memang timnas ini di posisi belakang, kiper belakang, tengah itu sudah banyak pemainnya. Nah, PR-nya tuh sebetulnya ada di posisi depan gitu ya. Striker dari Indonesia ini yang bisa dibilang kurang tajam gitu ya. Masih kurang tajam. Bagus tapi nggak cukup tajam, belum cukup tajam gitu ya. Bagus tapi belum cukup tajam. Dan nggak cukup gitu untuk mengarungi kompetisi ini dengan kualitas lawan yang seperti itu, tapi kualitas striker dari Indonesia dengan ketajaman yang belum terlalu bagus gitu. Rafael Struijk bagus mainnya, dia buka ruang, dia bisa cover bola, bisa melindungi bola dengan cukup lama sehingga membuat pemain-pemain gelandang bisa naik gitu. Tapi soal ketajaman, terutama di kualifikasi babak ketiga ini, dia kan belum mencetak gol. Jadi PR-nya memang masih di lini depan gitu. Alangkah lebih baiknya kalau misalnya
yang datang itu pemain yang memang pemain striker yang tajam gitu. Jadi Struijk itu juga ada sparring partnernya yang sama-sama bagus gitu. Jadi ada opsi baru buat Coach Sintayong. Memang ada Ramadan Sananta, Hoki Caraka, tapi menit bermainnya sedikit dan harus diakui gitu. Kualitasnya memang masih belum bisa setajam yang kita harapkan. Baik, semakin membuat komplit timnas nanti melawan Bahrain begitu ya. Terakhir, Bung Erwin, ini dengan melihat hasil imbang lawan Australia, artinya peringkat Indonesia jadi naik nih dari 131 ke 130. Anda melihatnya setidaknya Indonesia cukup tidak terdepak dari grup C saja atau bisa saja timnas kita memberikan kejutan nantinya? Dua pertandingan awal ini memberikan gambaran dan memberikan harapan bahwa Indonesia, tapi kita harus realistis gitu ya, bahwa Indonesia sekarang masih ada di peringkat keempat di atasnya Australia sama China. Ya, yang realistis saja mungkin Indonesia saya berharap Indonesia bisa berada di satunya mungkin Jepang, duanya Arab Saudi atau Australia gitu ya. Ya syukur-syukur kalau Indonesia bisa menang di China dan Bahrain, tapi itu kan nggak mudah gitu. Iya. Realistis saja ya, setidaknya kita sudah bangga ya Helmut dan juga pemirsa ini pasti menyaksikan pertandingan semalam sudah bangga Indonesia mampu menahan Australia. Terima kasih Bung Erwin Fitriansyah sudah bergabung bersama kami di NTV Morning.